Ya, selamat pagi Sri Kandi Stage yang terkasih. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab baru. Setelah hidrolisis garam, kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, teman-teman harus bisa membedakan dulu. Larutan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada larutan tak jenuh, kemudian larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, di sini misalkan ibu menambahkan kristal NaCl atau garam dapur ke dalam air. Nah, jika sejumlah garam dapur dilarutkan ke dalam air dan ada sebagian yang tidak dapat larut lagi, larutan tersebut merupakan larutan jenuh. Nah, jadi ketika ditambahkan NaCl terus sampai dengan dia tidak bisa larut, maka larutannya itu sudah jenuh atau dinamakan sebagai larutan jenuh. Nah, apa itu kelarutan? Kelarutan atau biasa disingkat dengan S, solubility, adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Nah, jadi jumlah maksimum sampai dia menjadi larutan jenuh. Nah, kelarutan ini memiliki satuan, dia bisa satuannya gram per liter atau bisa juga mol per liter. Nah, kalau mol per liter berarti satuan dari molaritas. Oke, gitu ya. Jadi bisa 2 gram per liter atau molaritas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada 2, jenis pelarut dan suhu. Nah, untuk yang jenis pelarut ini, dia mengacu pada prinsip like dissolve like. Like dissolves like. Nah, nanti ini ketika teman-teman nanti sudah melanjutkan ke perguruan tinggi dan mengambil ilmu kimia, maka akan lebih dalam lagi mempelajari tentang ini, prinsip like dissolve like. Nah, apa maksud dari like dissolve like? Like dissolve like adalah yang suka akan melarutkan yang suka. Artinya kalau senyawa polar yang suka air, maka dia juga akan larut ke dalam senyawa yang polar. Kemudian senyawa non-polar akan larut dalam senyawa non-polar. Nah, ini menjadi prinsip untuk mencari atau menentukan pelarut yang tepat. Nah, ini biasa kita pakai dalam penelitian untuk destilasi biasanya. Nah, jadi kita mencari pelarut yang tepat untuk melarutkan suatu senyawa. Nah, kita pilih menggunakan prinsip ini. Kemudian faktor yang lain adalah suhu. Kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhu dinaikkan. Ya, sama ya seperti pada laju reaksi. Jadi kalau suhunya dinaikkan maka dia akan cepat larut. Oke, kemudian tadi kita sudah belajar tentang kelarutan yang disimbolkan dengan S. Nah, kemudian untuk hasil kali kelarutan kita simbolkan dengan KSP. KSP itu apa? K itu adalah konstanta, K-nya K seperti ini, kemudian SP. SP itu adalah solubility product atau hasil kali kelarutan. Nah, senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Jelas ya, karena dia senyawa ion maka akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, di sini Ibu memiliki contoh proses pelarutan AgCl di dalam air. AgCl di dalam air. Nah, di mana AgCl itu adalah suatu padatan. Jadi di dalam kelarutan ini, Nak, kita berbicara tentang fase padat. AgCl fasenya selalu padat. Nah, kita larutkan menjadi Ag plus ditambah dengan Cl min. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu solid di sini fasenya. Nah, ini cara melarutkannya seperti ini. Kemudian nah, di dalam larutan jenuh tersebut terdapat reaksi kesetimbangan. Jadi ketika si AgCl tadi dilarutkan di dalam air, ketika larutannya sudah jenuh akan terjadi kesetimbangan seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Ibu tulis lagi tadi ya, reaksinya seperti ini. AgCls menjadi Ag plus plus Cl min. Nah, ketika larutannya sudah jenuh,
maka dia akan membentuk kesetimbangan. Nah, jadi tanda panahnya menjadi bolak-balik. Nah, kalau misalkan seperti ini kesetimbangan yang berlaku bagaimana tetapannya? Produk dibandingkan dengan reaktan. Berarti dia Ag+, di sini produknya koefisiennya 1 ya, maka di sini juga 1 pangkatnya. Kemudian Cl- koefisiennya juga 1, maka pangkatnya di sini juga 1. Dibagi dengan reaktan. Reaktannya adalah AgCl. Nah, karena konsentrasi zat padat itu selalu tetap, maka bisa dibilang AgCl-nya ini bernilai 1. Sehingga kelarutannya atau tetapannya menjadi K sama dengan Ag+ plus Cl-. Nah, seperti ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan juga seperti ini, Nak. Ksp dari AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat koefisien dikali konsentrasi Cl- pangkat koefisien. Nah, seperti ini. Ini untuk persamaan KSP-nya ya, persamaan KSP. Atau teman-teman juga bisa langsung menuliskan KSP sama dengan Ag plus ditambah dengan dikali dengan Cl-. Nah, tanpa ada kalimat AgCl tidak apa-apa di sini. Nah, kemudian dari pernyataan tersebut maka kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jika ibu memiliki garam AmBn solid, kemudian direaksikan atau dia akan terurai menjadi MAN+, ini M-nya di sini menjadi koefisien, indeksnya menjadi koefisien, ini juga sama, indeksnya menjadi koefisien, pangkat indeksnya dibalik. Nah, maka nilai hasil kali kelarutannya atau persamaan KSP-nya bisa dituliskan seperti ini. KSP dari ini adalah ion positif pangkat koefisien dikalikan dengan ion negatif pangkat koefisien. Nilai tetapan hasil kali kelarutan suatu zat selalu tetap pada suhu yang tetap. Nah, jadi misalkan seperti ini. Ibu memiliki contoh lain ya, BaCl2. Tuliskan persamaan KSP-nya. Nah, berarti teman-teman harus mengionkan dulu. Jadi apa? Ba2 plus 2Cl-. Kemudian KSP sama dengan KSP BaCl2 sama dengan Ba2 plus dikalikan dengan dikalikan dengan Cl- pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Dikalikan Cl- pangkat 2. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman mau menuliskan seperti ini juga boleh. KSP sama dengan Ba2 plus ditambah dikalikan dengan Cl- pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara S tadi dengan KSP? Antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Nah, jadi bisa kita misalkan, Nak. Misalkan tadi ya reaksinya seperti ini. Nah, kalau di sini S, di sini S, di sini S, maka untuk S-nya bisa kita cari menjadi seperti ini. Akar dari M plus N dari indeksnya ini ditambahkan dikali di akar KSP per M pangkat M dikali N pangkat N. Begitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya ibu berikan contoh seperti ini, Nak. Misalkan AgCl tadi. AgCl kemudian diionkan menjadi Ag plus Cl-, maka di sini dia S karena koefisiennya 1, di sini juga S koefisiennya 1, di sini juga S koefisiennya 1. Nah, maka KSP dari AgCl sama dengan apa? Ag plus ditambah dengan Cl-. Nah, berarti S-nya apa ini, Nak? Berarti S kali S. Jadi KSP sama dengan S kuadrat. Kalau kita cari S-nya berarti S sama dengan akar dari KSP. Begitu. Kemudian untuk yang BaCl2. BaCl2 kita ionkan menjadi Ba2 plus 2Cl-. Karena di sini S, maka di sini 2S sesuai dengan koefisiennya. Nah, kemudian kita tuliskan KSP sama dengan Ba2 plus dikalikan dengan
Cl min pangkat 2. Nah, BA-nya apa? BA-nya S. Kemudian Cl min-nya jangan lupa nak di sini 2S. Kita tulis 2S di sini. 2S pangkat 2. Nah, jadi KSP-nya adalah S dikali 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Berarti cari S-nya bagaimana? Cari S-nya berarti akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Nah, kalau pakai rumus yang tadi, untuk yang BaCl2, S sama dengan M plus N KSP M pangkat M dikali N pangkat N. Nah, kita cari ya. Berarti dia M ditambah N. M-nya berapa? M-nya ini 1, ini 2. Berarti ada ini 1, ini 2. Nah, berarti ada 3. 1 plus 2. KSP 1 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, sama ya hasilnya. KSP per 4 di sini 3. Nah, sama nak. Boleh pakai yang ini, boleh pakai rumus yang ini, sama saja. Nah, sekarang Ibu berikan contoh soal yang lain. Nah, ini untuk contoh soal yang lain nanti bisa dipahami sendiri di sini. Untuk minggu depan Ibu akan memberikan video tentang pembahasan contoh soal. Nah, sambil itu teman-teman bisa memahami contoh soal yang ada di PPT ini, nak. Oke, untuk yang video ini nanti khusus ke konsepnya dulu, konsep antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai QSP, hasil kali ion. Nah, di sini digunakan QSP untuk memperkirakan terbentuknya endapan. Kita bandingkan antara QSP-nya dengan KSP. Nah, kalau QSP-nya lebih besar, maka akan terjadi endapan. Kalau QSP-nya sama dengan, maka larut jenuh atau dia jenuh. Kalau QSP-nya kurang dari, berarti dia belum terjadi endapan. Nah, belum mengendap. Nah, nanti ini akan lebih jelas ketika teman-teman sudah belajar untuk mengerjakan soal. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih mendalam lagi supaya lebih paham langsung ke contoh soal. Nah, di sini teman-teman bisa pahami terlebih dahulu di sini. Kemudian kita lanjut dulu ke pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Oke, di sini Ibu melarutkan AgCl ke dalam air. Nah, ini untuk yang A ya, AgCl dilarutkan ke dalam air. Nah, kemudian pada gelas yang B ini Ibu tambahkan NaCl. Nah, kalau AgCl tadi kita ionkan menjadi Ag plus Cl min, kalau NaCl kita ionkan menjadi apa? Na plus Cl min. Nah, ada ion yang sama tidak? Oh, ternyata ada yang sama. Cl min dan Cl min. Nah, ketika si NaCl ini kita tambahkan ke dalam AgCl yang ada ion Cl min-nya, maka si Cl min dari NaCl ini akan mempengaruhi kelarutan dari AgCl-nya. Nah, ini juga sama. AgNO3 kalau kita ionkan menjadi Ag positif plus NO3 negatif. Nah, di sini ada ion senama juga. Ag plus dengan Ag sama. Kalau yang ini tadi Cl min dengan Cl min. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita perhatikan di sini. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan ion Cl min, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga mengakibatkan jumlah AgCl yang mengendap bertambah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau misalkan pada yang gelas kimia B, Cl min-nya ditambahkan dari si NaCl ini, menambah di sini, maka dia Cl min yang ada di AgCl ini akan bertambah dari si NaCl tadi. Nah, kalau si Cl min-nya ditambah seperti prinsip kesetimbangan, maka dia akan bergeser kemana? Kita menganut prinsip pipa U. Nah, kalau ini ditambah, Cl min-nya ditambah, maka dia akan bergeser ke sini. Nah, seperti yang kita ketahui di sini fasenya adalah solid. Nah, karena dia bergeser ke kiri, maka jumlah solidnya ini akan lebih besar. Nah, kalau jumlah solidnya lebih besar atau padatannya lebih besar, maka dia akan
lebih sukar larut atau endapan yang terbentuk semakin banyak. Nah, endapannya bertambah atau fase dari padatannya bertambah. Fase solid bertambah. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika ke dalam suatu sistem kesetimbangan kelarutan ditambahkan ion yang senama, dalam hal ini tadi adalah Cl- dan Ag+, maka kelarutan senyawa tersebut menjadi berkurang. Nah, kelarutannya berkurang karena fase solidnya bertambah. Karena dia geser ke zat yang berfase padat. Oke, di sini ada beberapa contoh soal mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan, khususnya untuk yang ion senama. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa cermati di dalam PPT yang Ibu berikan, kemudian nanti akan Ibu bahas ke pertemuan selanjutnya. Ini juga sama, ada beberapa contoh soal. Oke, sekian untuk konsep dari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semoga teman-teman bisa memahami konsepnya dengan baik dan mencermati atau mempelajari beberapa contoh soal yang Ibu sudah cantumkan di dalam PPT ini atau di dalam video ini. Dan untuk minggu depan kita masih akan berfokus untuk belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.